لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نحمده حمدا شاكرين ونستجيب له استجابة الطائعين ونلبي حاجته تلبية الخاشعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat, rahmat, karunia, pertolongan dan petunjuk yang senantiasa tercurah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam suasana yang penuh dengan keberkahan. Kemudian salawat bertangkaikan salam tak pernah bosan untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad kelak di hari kiamat kita termasuk umat-umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salat itu adalah ibadah yang mencakup perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan khusus yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Dalam pelaksanaannya, orang yang sholat wajib memenuhi syarat-syarat yang berlaku, baik itu syarat wajib maupun syarat sah. Begitu pula wajib pula ia memenuhi rukun-rukun yang ada sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama, agar sholatnya sahihah ataupun sah menurut kacamata syariat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Maka jika seseorang salat, sedang dalam salatnya terdapat sesuatu yang menyalahi apa yang sudah ditetapkan oleh syariat, maka salatnya menjadi fasid. Fasid itu rusak atau batil atau batal. Maka jika suatu ibadah itu fasid atau rusak atau batil atau batal, maka dia wajib mengulangi ibadah tersebut. Salah satunya yaitu ibadah sholat. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang mufsidatus sholat, atau yang artinya hal-hal yang dapat merusak sholat. Merusak yang dimaksud di sini adalah membatalkan atau yang dapat membuat sholat kita ini menjadi tidak sah. Dalam mazhab Hanafi ada sekitar 68 yang dapat membatalkan sholat. Kalau dalam mazhab Maliki setidaknya ada 30, kurang lebih ada 30 hal yang dapat membatalkan sholat. Dalam mazhab Syafi'i ada 27,
Sedang dalam mazhab Hambali kurang lebih ada 36. Dari total keseluruhan hal-hal yang dapat membatalkan atau merusak sholat tersebut, kita pelajari yang paling terpenting saja. 1. Al-kalam. Apa arti kalam? Kalam itu berbicara. Maksud berbicara di sini adalah mengucapkan atau mengeluarkan ucapan yang terdiri dari 2 huruf meskipun tidak dapat dipahami. Terucap sama kita 2 huruf meskipun tidak mengandung makna, maka yang demikian itu dapat membatalkan sholat. Sholat kita A, B, terucap 2 huruf, maka sholatnya menjadi batal. Ataupun terdiri dari 1 huruf, namun 1 huruf tersebut mengandung makna. Dua huruf atau lebih meskipun tidak mengandung makna, batal sholat. 1 huruf meskipun 1 huruf tapi dia punya makna. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia apa biasanya? Dia 1 huruf tapi punya makna. Apa artinya? Iya kan gitu kan? Atau itu kan biasanya manggil kan biasanya manggil. Memang hanya 1 huruf, tetapi karena dia punya makna, maka sholatnya menjadi batal. Artinya kalau kita mengucapkan 1 huruf tapi tak mengandung makna, 1 huruf namun tak mengandung makna, maka yang demikian itu tidak membatalkan sholat. Nah, saya ulangi. Maksud berbicara di sini adalah mengucapkan 2 huruf atau lebih yang tidak mengandung makna. Tidak mengandung makna saja sholat batal, apalagi mengandung makna. Atau 1 huruf tetapi dia mengandung makna, maka yang demikian itu dapat membatalkan sholat. Baik dilakukan sengaja ataupun secara tidak sengaja. Berdasarkan khobar dari Zaid bin Arqam. Khobar berarti perkataan sahabat. Kata Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fi shalah. Dulu kata Zaid bin Arqam, kami sering ngobrol di dalam sholat. Yukallimur rajulu minna sahibahu. Adalah hal yang biasa dulu kata Zaid bin Arqam, seseorang mengobrol dengan orang yang di sampingnya padahal sedang sholat. Hatta nazalat, sampai turun firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kamu untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Fa umirna bisukut, maka kami diperintahkan untuk diam ketika sholat. Wa nuhina 'anil kalam, dan dilarang untuk berbicara atau mengucapkan sesuatu di luar dari bacaan sholat. Ada pula khobar atau perkataan sahabat dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Bainama ana usolli ma'a Rasulillah. Kata Muawiyah bin Hakam, suatu ketika aku sholat bersama Rasul. Idza aqtisar rajul minal qaum. Ternyata suatu ketika ada salah seorang di antara kami yang bersin. Fakultu, maka aku yang sedang sholat mengatakan yarhamukallah. Ada orang bersin, sedang Muawiyah bin Hakam ini sedang sholat. Nah, mendengar ada orang yang bersin, dia lantas berkata yarhamukallah. Kalau ada orang bersin, kemudian dia mengucap alhamdulillah, maka kita menjawab yarhamukallah. Faramanil qawmu bi absarihim. Lantas orang-orang semuanya melihat kepadaku. Faqultu wafqal amma celaka kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Masya'nukum tanzuruna ilayya. Hatiku berkata,
Kenapa kalian semua melihat kepadaku? Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afqadihim. Lantas orang-orang pada saat itu memukul paha mereka dengan tangan mereka. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakatu. Ketika aku melihat bahwa mereka menyuruh aku diam, lantas aku pun menjadi diam. Falamma shalla Rasulullah da'ani. Maka begitu Rasulullah menyelesaikan sholatnya, dia memanggilku, dia menasihatiku. Rasulullah menasihati Muawiyah bin Hakam As-Sulami agar tidak berbicara di dalam sholat. Fabi abi wa ummi, aku bersumpah ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dah ahsana ta'liman minhu. Tidak pernah aku melihat ada orang yang cara dia mengajari lebih baik daripada Rasulullah. Tak pernah aku temukan orang yang lebih baik dari Rasulullah ketika mengajari seseorang. Fa wallahi ma kaharani wala darabani, demi Allah. Pada saat itu kan Muawiyah bin Hukam As-Sulami kan salah karena dia mengobrol atau berbicara ketika sholat. Aku bersumpah demi Allah, kata Muawiyah, Nabi itu tidak ada menghardikku, apalagi memukulku, wala syatamani, dan dia tidak ada mencela atau memakiku. Qol Rasulullah pada saat itu, kata Muawiyah, dia hanya berkata, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Kata Rasulullah, sesungguhnya sholat ini tidak boleh di dalamnya terdapat pembicaraan di luar sholat. Inna mahiyat tasbih, sesungguhnya di dalamnya adalah tasbih. Kemudian takbir wa qiraatul Quran, ataupun bacaan ayat Al-Quran. Di antara perkataan yang tidak boleh atau ucapan yang dilarang yaitu at-tanahnuh. At-tanahnuh itu berdaham. Berdaham yang dimaksud di sini adalah berdaham tanpa uzur, yang mana deheman dia terdiri dari 2 huruf atau lebih. 4 huruf itu, katanya. Sedang dia berdehem tanpa uzur, gak ada alasan dia berdehem. Kalau dia berdehem tanpa uzur, yang mana deheman dia itu mengandung 2 huruf atau lebih, maka sholatnya batal. Begitu pula merintih. Begitu pula mengeluh dia sedang sholat, mengeluh, ataupun menggerutut, ataupun menangis dalam sholat, merintih dalam sholat, mengeluh dalam sholat, menggerutu. Jika rintihannya, keluhannya, gerutuannya, tangisannya itu mengandung lebih dari 2 huruf atau 2 huruf atau lebih, sedang dia tidak punya uzur melakukannya, maka sholatnya batal. Artinya kalau punya uzur maka tidak masalah. Ada nyangkut tulang atau duri di tenggorokan. Kalau enggak kita dehemkan menyangkut terus, kayak kita bernapas, berarti ada uzur. Kalau ada uzur maka boleh. Ataupun seseorang yang menangis karena mungkin dia merenungkan makna dibalik ayat yang dia baca. Saya Pak, kalau setiap membaca salah satu ayat pada Quran surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, kalaulah engkau melihat para pelaku dosa kelak di hadapan Allah, semuanya itu dalam keadaan tertunduk. Dulu Pak sering yang nangis. Sekarang kenapa tidak Pak Ustaz? Karena sekarang udah jarang membacanya.
Kalau dulu sewaktu di Tanjung Merawa saya terus imam. Kalau baca surah sajadah, terbaca itu nangis. Tapi kalau sekarang karena di masjid atau di musola tempat saya tinggal itu bukan saya imamnya, maka jarang lagi saya membaca ayat tersebut. Tapi kalau dulu setiap saya baca ayat tersebut, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalaulah engkau melihat wajah para pelaku dosa kelak di hari kiamat, semuanya dalam keadaan tertunduk, tidak berani memandang Allah, karena saking banyaknya dosa yang dulu pernah ia lakukan. Menangis saya Pak. Begitu juga setiap saya membaca Quran surah Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan ada pun orang-orang yang catatan amalnya diserahkan dari sebelah kiri, dia lantas berkata, seandainya kitab ini tidak diberikan kepadaku, walam adri ma hisabiyah, aku tidak tahu ternyata hisab itu benar adanya. Ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya hari penghukuman tidak ada, ma'agna anni maliyah, ternyata hartaku tidak berguna. Halakaan di sultannya, kekuasaanku binasa. Khudhuhu fawar, kata Allah, khudhuhu, tarik dia, seret dia, belenggu dia, kata Allah. Setiap saya membaca ini menangis. Nah, kalau Bapak sedang sholat kemudian karena terharu dengan apa yang Bapak baca kemudian menangis, nah itu kan karena ada uzur, maka yang demikian itu boleh. Tapi kalau sengaja ditangis-tangisi, menangis kita dalam sholat, yang mana tangisan tersebut mengandung 2 huruf atau lebih, berapa huruf itu? Huruf B sama A kan? Wow, ada berapa huruf B? Maka yang demikian itu dapat membatalkan sholat. Begitu juga menjawab orang-orang yang bersih. Yarhamukallah, orang bersih lagi sholat yarhamukallah. Begitu juga menjawab salam. Dan pernah saya ajarkan dulu, kalau kita menjawab salam, orang yang mengucap salam kepada kita sedang kita dalam keadaan sholat dan dia melihat kita. Kalau dia tak melihat kita, kita keraskan bacaan kita. Assalamualaikum, wajib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita keraskan bacaan kita supaya dia tahu kalau kita sedang sholat. Tapi kalau kita sedang dalam keadaan sholat dan dia tahu kalau kita sedang sholat, dia nampak dan dia tetap mengucap salam, bagaimana cara kita menjawab salam? Singkat Bapak, kita mengangkat tangan sebagai cara menjawab salam kita. Kita angkat tangan kita yang mana telapak tangan bagian luar menghadap ke langit dan telapak tangan bagian dalam menghadap ke bumi. Assalamualaikum, ada yang mengucap salam. Itu cara kita menjawab salam orang yang mengucap salam kepada kita sedang kita mengerjakan sholat. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat pendapat dari setiap mazhab terkait hukum berbicara di dalam sholat. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, batal sholat seseorang jika dia berbicara di dalam sholat, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Meskipun nggak sengaja, dia nggak sengaja tercakapkan dia, menurut mazhab Hanafi sholatnya batal. Atau meskipun dia nggak tahu bahwa hukum berbicara di dalam sholat itu dapat membatalkan sholat, nggak tahu dia, kemudian dikasih tahu maka sholatnya batal. Ataupun dipaksa dia berbicara di dalam sholat, maka menurut mazhab Hanafi yang demikian itu membatalkan sholat. Nah, bicara yang dimaksud di sini adalah mengucapkan sesuatu yang terdiri dari 2 huruf atau lebih, meskipun tidak mengandung makna, atau terdiri dari 1 huruf tetapi mengandung makna ngertion.
Kalau dalam bahasa Arab, di antara satu huruf yang mengandung makna itu qi. Qi. Qaf berbaris bawah. Qi. Qi itu artinya memelihara. Qi. Memang terucap qi aja, tapi ada maknanya, batal salatnya. Ataupun ra. Ra itu dalam bahasa Arab, huruf ra berbaris atas itu ada maknanya. Apa artinya? Melihat. Ra artinya lihatlah. Nah, kalau terucap orang kata ra, maka sholatnya batal. Tapi kalau hanya sekedar terucap satu huruf yang tidak mengandung makna, satu huruf yang tidak mengandung makna, maka sholatnya tidak batal. Nggak ada makna A, maka yang demikian itu tidak membatalkan sholat. Begitu pula menurut mazhab Hanafi, batal sholat seseorang yang menjawab salam orang yang mengucap salam kepadanya. Menjawab salam dengan ucapan. Tapi kalau dengan isyarat boleh. Dia katakan. Begitu pula orang yang menjawab seseorang yang ketika bersin, yarhamukallah, batal. Begitu juga batal sholat seseorang yang memanggil orang lain. Dia panggil orang, "Woi," maka sholatnya batal meskipun dilakukan secara tidak sengaja. Orang yang menangis di dalam sholat disebabkan karena musibah di sholatnya. Kemudian teringat tadi kalau istrinya sakit, maka sholatnya batal. Tapi kalau seandainya tangisannya disebabkan karena rasa terharu dia atas makna yang terkandung dari ayat yang dia baca, maka yang demikian itu tidak membatalkan sholat. Begitu juga batal sholat seseorang jika dia berdehem dengan deheman yang mengandung dua huruf, dan itu dilakukan tanpa uzur. Gak ada angin, gak ada hujan. Udah berapa huruf? E-H-E-M, batal sholat. Kalau seandainya ada uzurnya, seperti yang tadi saya contohkan, ada sesuatu menyangkut di lehernya, maka tidak masalah. Ataupun karena tabiat yang sudah menjadi kebiasaan. Memang tipe orang yang bawaannya berdehem. Kalau udah memang tabiat dia, maka yang demikian itu tidak membatalkan sholat. Ataupun tidak batal pula sholatnya jika dia berdehem untuk memperbaiki suaranya. Ada kayak yang untuk dahak di sini, biasanya kan imam ya. Kalau seandainya tidak dia dehemkan, serak suara dia payah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau yang seperti itu berdehem dia untuk memperbaiki suaranya, maka itu dibolehkan. Dibolehkan pula jika memberikan petunjuk kepada imam yang salah, sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis. Memberikan petunjuk kalau dalam apa? Kalau dalam mazhab Hanafi, makmum ngasih petunjuk kepada imam bahkan dengan ucapan di luar dari bacaan sholat, jika tujuannya itu untuk memberikan isyarat kepada imam yang salah, maka yang demikian itu dibolehkan. Misalnya, seharusnya imam itu setelah rakaat kedua berdiri karena itu sholat zuhur. Rupanya dia duduk, kemudian langsung salam. Seharusnya kan setelah tahiyat kan berdiri, dia malah salam. Di tasbih dia nggak ngerti, subhanallah nggak ngerti. Maka dalam mazhab Hanafi, boleh dia berbicara untuk mengingatkan imam. Misalnya dia katakan kum itu artinya berdiri dengan tujuan untuk mengingatkan imam. Kalau dalam mazhab Hanafi yang demikian itu dibolehkan. Dan kalau bukan untuk mengingatkan imam, maka tentu sholatnya menjadi batal.
Begitu pula batal sholat seseorang jika dia merintih, atau mengeluh, atau menggerutu, ataupun menangis dengan suara yang mengandung huruf disebabkan karena musibah yang menimpanya. Kecuali dia menangis karena rasa sakit yang tak tertahan. Memang udah sakit kali, dia tak sanggup menahan rasa sakit tersebut, sehingga secara tidak sadar dia mengeluarkan ucapan di luar dari bacaan sholat, maka yang demikian itu tidak membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi. Dan tidak batal seseorang jika ia melihat mushaf. Sholat dia sambil melihat mushaf tak batal. Ataupun sholat kemudian melihat suatu bacaan yang tertulis. Kalau sekarang mungkin pada baju orang yang sedang sholat. Namanya orang sholat bajunya macam-macam. Ada mungkin pakai kaos ada bacaannya. Anak muda jangan narkoba, tengok kita. Kan dalam hati itu kan terbaca ya. Anak muda jangan dekati narkoba, dalam hati itu terbaca. Nah, kalau hanya sekedar terlihat saja, kalau tak terlafazkan, maka yang demikian itu tidak membatalkan sholat. Namun hukumnya makruh. Makanya kalau ada bacaan-bacaan tulisan-tulisan di baju-baju orang yang sholat, udah abaikan. Jangan penasaran. Ada dibaca semua. Gawat itu loh. Menurut mazhab Hanafi, membaca mushaf ketika sholat dapat membatalkan sholat. Membaca mushaf, baca Al-Quran dari mushaf, kalau dalam mazhab Hanafi dapat membatalkan sholat. Nah, diletak di sini mushaf, kemudian baca. Ketika sholat, misalnya dia baca Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kalau dia membacanya dengan melihat mushaf, maka menurut mazhab Hanafi dapat membatalkan sholat. Kemudian bagaimana pendapat mazhab Maliki? Menurut mazhab Maliki, tidak sah sholat seseorang jika dia berbicara dengan ucapan yang tidak termasuk bacaan sholat, meskipun dengan tujuan untuk membenarkan. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi kan boleh. Kalau dalam mazhab Maliki nggak boleh. Kalau dalam mazhab Hanafi imam salah dia bilang berdiri, tapi tujuannya untuk membenarkan imam, boleh. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, meskipun itu untuk membenarkan atau memperbaiki imam yang keliru atau salah, yang demikian itu dapat membatalkan sholat. Begitu juga batal sholat seseorang jika dengan sengaja mengucapkan ucapan di luar daripada bacaan sholat. Kemudian menurut mazhab Maliki, batal pula sholat seseorang jika dia mengeluarkan suara meskipun tidak mengandung huruf. Keluar suara tapi nggak mengandung huruf, kan nggak ada hurufnya itu. Meskipun tidak mengandung huruf, jika itu dilakukan di dalam sholat, maka yang demikian itu dapat membatalkan sholat. Kemudian bagaimana pendapat mazhab Syafi'i yang menjadi pedoman kita dalam beramal? Menurut mazhab Syafi'i, batal sholatnya seseorang jika dia mengeluarkan ucapan yang terdiri dari dua huruf yang dapat dimengerti ataupun tidak dimengerti, atau hanya satu huruf namun dimengerti, maka sholatnya batal meskipun dengan tujuan maslahat atau memperbaiki.
Jadi sama mazhab Syafi'i seperti mazhab Maliki. Meskipun tujuannya untuk memperbaiki imam, maka yang demikian itu dapat membatalkan sholat. Begitu juga menurut mazhab menurut mazhab Syafi'i, batal salat seseorang jika dia berdahak, menangis, mengeluh, atau meniup, yang mana dahamannya, tangisannya, keluhannya, tiupannya terdiri dari 2 huruf atau lebih. Dan yang demikian itu dilakukan tanpa uzur. Berdahak dia, menangis dia, mengeluh dia, yang mana mengandung 2 huruf atau lebih, maka yang demikian itu dapat membatalkan sholat. Adapun batuk bersin, maka yang demikian itu tidak membatalkan sholat selama dia tidak melakukannya secara sengaja. Batuk, memang nggak sengaja batuk, maka yang demikian itu tidak membatalkan sholat ataupun bersin. Tapi kalau dibuat-buat batuk sama bersinnya, udah berapa huruf itu? Kan gitu. Nah, kalau sengaja dia buat-buat itu di dalam sholat, maka yang demikian itu dapat membatalkan sholat. Nah, begitu juga mazhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan pendapat daripada mazhab Syafi'i. Kemudian, apa hukum memberitahu kesalahan imam dan kesalahan selain imam? Apa hukum memberitahu kesalahan imam dan kesalahan selain imam? Ini kita sholat ini. Apa hukumnya kita ngasih tahu imam yang salah dalam bacaan ataupun makmum yang sesama makmum yang salah ketika membaca bacaan sholatnya? Kita makmum dengan imam salah. Ghairil maghdubi, dia baca ghairil maghdubi, ataupun dia ragu-ragu. Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Nah, ragu-ragu dia. Nah, maka apa hukum membenarkan atau memberitahu imam yang salah, keliru ataupun ragu-ragu? Begitu juga mungkin kita terdengar makmum yang ada di sebelah kita salah dia membaca Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbul Alamin, kan salah itu. Kita dengar dengan bacaan makmum yang ada di sebelah kita, sesama makmum kita dengar, apa hukumnya? Memberitahu kesalahan selain imam, artinya makmum, sesama makmum. Jika kita memberitahukan kesalahan dia, maka yang demikian itu dapat membatalkan sholat kita. Dan ulama sepakat. Di samping kita salah Al-Fatihahnya, itu bukan urusan kita, Pak, memberitahu kesalahan dia jika kita sedang dalam keadaan sholat. Tapi kalau selesai sholat silahkan ulama kasih tahu. Tapi kalau seandainya sedang sholat, terdengar kita, dia baca Sabbih isma rabbikal a'li, dengar kita bacaan dia, maka itu bukan urusan kita. Kalau kita perbaiki bacaan dia, maka yang demikian itu dapat membatalkan sholat. Ulama sepakat jika selain imam. Adapun memperbaiki bacaan atau memberitahu kesalahan imam dalam membaca bacaan sholat, rincian pendapatnya adalah sebagai berikut. Menurut mazhab Hanafi, jika imam bingung ketika membaca bacaannya, apakah itu membaca Al-Fatihah atau surah setelah Al-Fatihah, atau dia ragu-ragu, bingung yang dimaksud ini, dia terdiam. Wattini waszaitun, dia bingung berdiri. Atau ragu-ragu dia, wattini waszaitun wa hadzal baladil amin, wattini waszaitun
wa hadzal baladil amin wat-tini waz-zaitun wa turi sinina. Bagaimana sikap kita sebagai makmum? Menurut mazhab Hanafi, boleh bagi makmum untuk langsung membenarkan bacaannya. Wat-tini waz-zaitun, diam-diam. Maka kita sebagai makmum membenarkan bacaan imam. Wa turi sinin, dari belakang kita berteriak dengan niat bahwa apa yang kita lakukan tersebut untuk memperbaiki bacaan imam. Tetapi sepantasnya bagi makmum tidak menyegerakan diri memperbaiki bacaan imam. Jadi dikasih dulu kesempatan imam untuk berpikir. Menurut mazhab Hanafi demikian. Wat-tini waz-zaitun, kita biarkan dulu supaya imam mengingat bacaannya. Makruh hukumnya jika kita menyegerakan diri untuk memperbaiki bacaan imam. Kalau menurut mazhab Maliki, memperbaiki bacaan imam yang bingung ataupun ragu-ragu dalam bacaannya, yang demikian itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Bahkan hukumnya wajib. Dengan catatan imam tersebut diam dan ragu-ragu, bukan hanya sekedar diam. Ini misalnya begini, kalau dalam mazhab Hanafi ada kondisi imam itu bingung sehingga dia diam. Nah, bingung dan diamnya dia, menurut mazhab Hanafi boleh langsung diperbaiki bacaannya. Begitu juga orang yang ragu-ragu, bingung dia apa yang mau baca ini. Wat-tini waz-zaitun wa hadzal baladil amin wa turi sinin, terbalik-terbalik itu. Ragu-ragu dia dengan bacaannya. Maka yang demikian itu boleh langsung diperbaiki. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, diamnya dia karena bingung saja itu belum cukup. Kalau terdiam dia, kita nggak boleh diperbaiki. Maka kebingungannya itu harus dibarengi dengan keraguan-raguan dia. Wat-tini waz-zaitun, kalau diam aja dia bersih, maka jangan diperbaiki. Meskipun itulah lama. Tapi kalau seandainya wat-tini waz-zaitun, diam dia, kemudian masuk ke ayat saja ternyata dia salah, maka yang demikian itu baru langsung diperbaiki. Nah, bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Menurut mazhab Syafi'i, boleh bagi makmum memperbaiki kesalahan imam dalam membaca, baik itu disebabkan karena kebingungannya maupun keraguan-raguannya dalam membaca bacaan sholat. Maka itu Al-Fatihah maupun surah setelah Al-Fatihah. Dan makmum tidak mesti menunggu imam, tidak mesti. Begitu imam itu terdiam dan makmum yakin nih imam lupa, maka boleh saja makmum itu langsung memperbaiki bacaan imam. Tapi tetap dengan niat memang untuk memperbaiki. Kalau seandainya niat dalam hati dia ingin menunjukkan kalau hafalanku ini lebih bagus dari bacaan imam, sekali ini. Ada yang seperti itu nih, terutama para penghafal Al-Quran. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya dulu juga pernah seperti itu. Pas kali nih imam yang salah nih, awal hafal nih, kayak mana jadi nih imam ini? Maka dia ingin show up, ingin menunjukkan dirinya bahwa dia punya hafalan yang lebih baik daripada imam, dia perbaiki. Kalau niatnya seperti itu, maka sholatnya batal. Dia dianggap berbicara atau mengeluarkan ucapan di luar sholat. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, imam bingung, imam lupa, atau imam salah dalam bacanya, maka yang demikian itu boleh langsung kita perbaiki. Begitu pula mazhab Hambali sependapat dengan mazhab Syafi'i. Nah, barangkali demikian
kaji kita pada hari ini, yaitu terkait di antara hal yang dapat membatalkan sholat, yaitu berbicara di luar dari bacaan sholat. Mungkin ada pertanyaan, dan mohon izin nanti Bapak, saya tidak bisa ikut berjamaah sholat isya karena tadi saya meninggalkan istri saya dalam keadaan sakit. Jadi saya ingin mengajak atau membawa istri saya berobat nanti sholat di masjid dekat Haji Udin. Oke, dipersilakan Bapak. Bagaimana dengan imam yang